Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hingga setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lasta Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak
pada kami, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberangan bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Hatimu Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, hati kami iba seperti
Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Tumpah bumi penuh Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Standing tall for this generation, we reach out and claim your place. We won't rest, we won't fade away till you reign forevermore. This is our generation, chosen young and precious. This is our Almighty God, wonderful, strong and ageless. Oh, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the Most High, revive us now. Oh, revive us now.
Shalom. Kita hidup, jalani kehidupan, beraktivitas, bekerja. Tapi seringkali banyak orang-orang di sekeliling kita melihat bahwa kita mati. Kita hari ini mungkin aktif di dalam gereja, terlibat banyak di berbagai pelayanan. Tapi sesungguhnya di dalam hidup kita ada kematian rohani. Akibatnya hidup itu terasa berat, penuh dengan beban. Dan rasa-rasanya kita gak punya sebuah pengharapan dan tidak bisa menggapai harapan demi harapan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan Anda maupun saya. Beberapa di antara kita terkadang terlihat tersenyum ke kanan, ke kiri. Tapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang depresi, merasa sendiri, kita paranoid di semua situasi. Bahkan kita merasa gak pernah dihargai oleh siapapun yang dekat dengan kita. Juga seringkali beberapa di antara kita menjalankan kekristenan dengan agamawi. Akibatnya kita gak punya visi untuk menjalankan kehidupan di dalam kekristenan itu. Dan kita gak bisa meraih janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau itu Anda atau saya orangnya, kita semuanya butuh yang namanya revival. Apa itu revival? Revival adalah sesuatu yang perlu kita bangunkan kembali dari dalam hidup kita. Sesuatu yang mungkin tertidur, kita harus bangunkan kembali. Sesuatu yang mati, kita harus bangkitkan kembali. Supaya kita bisa meraih apapun yang Tuhan hari ini sediakan dan janjikan untuk hidup Anda dan saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang yang tertidur, orang-orang yang mati, meskipun mereka datang beribadah, aktif beribadah, tapi firman atau khotbah tidak lagi bisa mengintervensi hidup mereka. Dosa terus merajalela dalam kehidupan mereka. Dan ketika firman itu sampai di dalam hati mereka, firman itu gak bisa meluruskan setiap dosa mereka. Bahkan firman pun tidak bisa memberikan inisiatif, tidak bisa memberikan sebuah gairah, tidak bisa memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Kalau begitu, apa arti kekristenan sesungguhnya kalau ada sesuatu yang mati di dalam kehidupan kita? Juga ada beberapa di antara kita, mungkin kita menjalankan pernikahan. Pernikahan adalah sebuah simbol kasih. Tapi beberapa di antara kita menjalankannya bukan dengan kasih, tapi dengan rasa pahit. Suami menaburkan pahit pada istrinya. Istri menaburkan pahit pada suaminya. Suami istri sebagai orang tua menaburkan pahit pada setiap anak-anaknya. Padahal orang tersebut lama menjadi orang Kristen. Dan seharusnya dia tahu bahwa keluarga adalah simbol dari kasih. Tapi gak ada daya. Kayak rasa-rasanya tidak ada harapan untuk mengembalikan keluarganya di sebuah posisi yang benar. Atau bahkan beberapa di antara kita yang butuh dibangkitkan adalah orang-orang yang merasa bahwa kesibukan duniawi itu lebih penting. Kesibukan duniawi itu lebih berharga. Kesibukan duniawi itu butuh waktu yang lebih banyak dibandingkan memikirkan sesuatu yang berbau kekekalan. Kalau itu Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara, Anda butuh revival terjadi di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena Bapa kita adalah Bapa yang menginginkan revival itu terjadi pada setiap kehidupan anak-anaknya. Di Mazmur 23 ayat 3 dikatakan seperti ini.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Allah kita adalah Allah yang pingin menyegarkan senantiasa jiwa kita. Pingin senantiasa merefresh jiwa kita. Pingin setiap anak-anaknya itu bangkit di dalam kehidupannya. Pingin setiap anak-anaknya itu berapi-api di dalam Kristus. Pingin ada sesuatu yang bangun kembali. Pingin ada sesuatu yang dibangkitkan kembali. Sesuatu yang mati, sesuatu yang mungkin hari ini padam dibangun oleh Allah kembali. Sebab apa? Kalau sesuatu itu dibangunkan kembali, sesuatu itu dibangkitkan kembali, maka firman Tuhan katakan, orang tersebut adalah orang yang mudah dibawa oleh Allah ke jalan yang benar. Mudah dibawa oleh Allah di jalan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tapi masalahnya, mari sama-sama kita renungkan. Apakah kita menjadi pribadi yang seperti itu? Bagaimana ketika Allah mengetok hatimu dan berkata, "Nak, mulailah hidup benar di dalamku. Tinggalkanlah setiap dosa-dosamu. Tinggalkanlah hugelmu itu loh, tinggalkanlah selingkuhanmu. Jauhkanlah segala sesuatu yang dosa dari kehidupanmu." Tapi orang-orang yang tidak dibangkitkan oleh Allah, dia akan banyak reason, banyak alasan. Mereka akan berkata bahwa, "Tuhan, aku sudah menikmati dosaku. Tuhan, aku sudah nyaman bertahun-tahun dengan dosaku. Tuhan, kelihatannya sudah gak bisa lepas lagi ini semuanya. Karena sudah ngikat dan aku menikmatinya." Kalau itu Anda orangnya, selalu ada alasan demi alasan untuk kenyamanan daging Anda. Anda butuh revival terjadi dalam kehidupan Anda. Atau mungkin ada orang-orang di mana Allah berbisik di dalam hati Anda dan berkata, "Nah, sudah lama aku menantikan hidupmu. Mulailah hidup sungguh-sungguh di hadapanku. Aku punya rencana, aku punya rancangan yang luar biasa atas hidupmu. Nak, bangkitlah. Nak, jangan terpuruk terus. Nak, ayo, aku menyediakan rancangan-rencana kehendakku yang luar biasa, yang mulia di hadapanmu." Tapi orang-orang yang mati di dalam kerohaniannya, dia akan berkata bahwa, "Enggak Tuhan, kelihatannya belum deh. Aku masih butuh waktu untuk pekerjaanku. Aku memikirkan diriku sendiri aja, memikirkan keluargaku. Rasa-rasanya belum cukup. Enggaklah, jangan biarkan aku sungguh-sungguh dulu. Biarkan aku menimbun harta duniawi dulu. Nanti sampai waktunya, ketika aku sudah menua, aku baru menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Ketika aku sudah menua, aku baru mau hidup bagi orang lain." Saudara, jika itu Anda orangnya, Tuhan susah sekali mengetok hatimu. Tuhan susah sekali berbisik di dalam hidupmu. Anda adalah salah satu orang yang butuh revival itu terjadi di dalam kehidupan. Kenapa? Kenapa revival itu harus terjadi dalam hidup kita? Kenapa itu sangat penting di hadapan Tuhan? Kenapa Bapak kita juga menginginkan revival itu terjadi pada setiap anak-anak yang mengasihinya? Sebab kalau anak-anaknya mengalami revival dari dalam, maka dia akan bisa menggapai revival demi revival, demi revival, demi revival yang Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Jadi di dunia ini kita pun bisa menikmati kehendak perjalanan rencana Tuhan yang Tuhan sediakan pada setiap kehidupan anak-anaknya. Saudara, revival berasal dari kata anasau, yang artinya menjadikan hidup kita menjadi hidup kembali di dalam Kristus. Dan anasau
itu akan membuahkan yang namanya anasoporeo. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya sebuah api yang Tuhan nyalakan kembali. Dan kita akan menjadi orang yang berkobar-kobar di dalam Kristus. Artinya, jika tidak ada anasau, maka tidak akan ada yang namanya anasoporeo. Jika tidak ada kebangunan rohani terjadi dari dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang menyala-nyala, yang bersemangat, yang antusias di dalam Kristus. Antusias untuk apa? Antusias untuk hidup kerohanian Anda sendiri mungkin. Anda menjalani kehidupan yang tidak naik turun, tetapi terus naik. Bukankah itu kerinduan Allah di dalam kehidupan setiap anak-anak? Atau mungkin beberapa di antara kita yang hari ini Bapak Ibu Saudara berkobar, hari ini Anda butuh apa? Anda butuh keluargamu untuk diselamatkan. Tapi kadangkala aku menyala-nyala berdoa untuk kehidupan keluargaku, tapi sampai satu titik aku rasa lelah. Aku rasa aku sendiri butuh dimenangkan. Aku rasa aku sendiri butuh dimerdekakan oleh Allah. Jika Anda tidak stabil di dalam semangat untuk menyelamatkan kehidupan keluargamu, Anda butuh yang namanya revival. Anasao itu terjadi dalam kehidupan. Sebab orang yang mengalami anasao dalam kehidupannya, bangkit dari kematiannya, maka orang tersebut pasti akan bersemangat di dalam menjalani kehidupan, di dalam setiap lembah-lembah di dalam kehidupannya, dia tetap akan menjadi pribadi yang semangat. Hari ini permasalahan apa yang ada dalam kehidupanmu? Apakah engkau kedapatan naik turun di dalam Kristus? Apakah engkau kedapatan bahwa engkau pengen menyelamatkan kehidupan keluargamu? Engkau pengen sukses di dalam pekerjaanmu. Tapi rasa-rasanya engkau gak bisa menggapainya. Setiap kehendak Allah engkau gak bisa menggapainya. Setiap rencana Allah engkau gak bisa menggapainya. Why? Kenapa aku jadi orang yang labil? Kenapa aku tidak jadi orang yang stabil? Kenapa aku naik turun terus di hadapan Tuhan? Kenapa aku naik turun terus di tengah-tengah keluargaku? Why? Karena ada sesuatu yang Tuhan butuh bangkitkan dalam kehidupan Anda. Anasao, sesuatu yang mati, sesuatu yang tertidur, yang dari dalam sekalipun kau Kristen lama. Tuhan butuh bangkitkan itu. Supaya engkau menjadi berkobar-kobar, menyala-nyala dalam segala apapun. Dan bisa meraih kemenangan demi kemenangan yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan Anda dan saya. Amin saudara. Tahukah, saya sering dengar revival is you. Artinya, revival itu dimulai dari hidupmu. Engkau pengen revival untuk pekerjaanmu. Engkau pengen revival untuk kehidupan keluargamu. Engkau pengen revival untuk kehidupan saudara-saudaramu. Engkau pengen revival di dalam pelayananmu. Bahkan engkau pengen revival dalam sebuah kota. Semuanya itu terjadi. Tidak usah lihat kanan kiri. Revival bisa terjadi. Dimulai dari Anda. Bahkan revival sebuah kota. Tidak usah banyak-banyak orang. Dimulai dari 1, 2, 3. 3 orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan dia benar-benar mengalami revival di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita jadi pribadi yang bisa menceritakan kasih. Kalau kita terlebih dahulu merasakan kasih itu Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari kita. Kita hari ini bisa sabar, bisa tekun, mau meluangkan waktu, tidak berpikir bahwa segala sesuatunya itu merepotkan. Kita melangkah terus untuk terus mengunjungi teman kita atau saudara kita yang membutuhkan Allah. Kita menjadi pribadi yang gak hitung-hitungan. Karena apa saudara? Karena Anda tahu betul arti pengorbanan Yesus itu seperti apa. Ada revival yang terjadi dalam kehidupanmu. Aku tahu arti pengorbanan Yesus. Aku tahu arti
Yesus itu dalam kehidupanku. Sehingga Anda menjadi pribadi yang tidak hitung-hitungan. Ketika hari ini Anda berkunjung, Anda meluangkan waktu, Anda terus tekun mengarahkan setiap orang demi orang yang Tuhan tuntun di dalam kehidupan Anda. Mereka menjadi pribadi yang mengenal pribadi Kristus. Revival itu akan melekat di dalam hidupmu dan menjadi panggilan sorga jika engkau membangunnya dari dalam. Terkadang kita lihat beberapa orang, ketika mereka jalan, rasa-rasanya dia pengen membagikan tentang Kristus, pengen menceritakan tentang Kristus, pengen mendoakan orang, pengen menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Kenapa itu terjadi? Karena revival itu sudah melekat dalam hidupnya. Dan dia pengen terus menceritakan pribadi Kristus. Sebab panggilan itu bukan karena dengar khotbah yang menyala-nyala, dia jadi semangat, baru dia menyampaikan itu kepada orang lain. Tidak. Semuanya itu melekat jadi panggilan surga. Sebab apa? Sebab revivalnya bukan revival abu-abu, tapi revivalnya dibangun dari dalam karena pengenalannya akan Kristus dan dia terbuka hatinya untuk dipakai oleh Allah, untuk Allah sendiri menjunan hidupnya, untuk Allah memakai kehidupannya lebih dan lebih lagi. Jadi saudara, kalau hari ini revival kau bangun dari dalam dan revival itu melekat di dalam hidupmu menjadi panggilan sorga dalam hidup, maka Allah akan menjadikan hidup menjadi revivalis bagi orang lain. Kenapa Anda sering lihat ada orang-orang yang terlalu ingin menceritakan tentang pribadi Kristus? Ada orang-orang yang terus berkobar, pengen menceritakan siapa Yesus, siapa Allah yang penuh kuasa, siapa Allah yang besar. Karena terjadi revival dalam hidupnya, sehingga dia akan menjadi revivalis. Orang-orang yang menceritakan pribadi Kristus kemanapun dia berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Contohnya siapa? Contohnya murid-murid Kristus. Ketika mereka semuanya mengalami sebuah revival, di mana Roh Kudus tercurah dan memenuhi kehidupan mereka. Mereka tidak lagi menjadi murid-murid yang terdiam dan berdiam diri. Tapi mereka menjadi murid-murid dari Anasao menjadi Anasoperio. Dari orang-orang yang mengalami revival dari dalam, maka orang-orang tersebut akan menjadi pribadi yang terus dipanggil oleh Allah, diberikan panggilan surga untuk menjadi revivalis untuk kerajaan Allah. Amin. Jika hari ini Anda mengalami revival dari dalam, Anda akan menjadi pribadi yang memahami dan berkobar pada sebuah panggilan yang satu ini Bapak Ibu Saudara. Di Yeremia 29 ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tahukah, harusnya gereja yang mengalami revival, dia paham dan dia menjadi pribadi yang sangat bersemangat, antusias, tidak perlu dipaksa. Itu sudah menjadi DNA panggilan surga dalam hidupnya. Untuk dia mulai menjadi revivalis untuk mengharumkan nama Allah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab gereja itu sadar bahwa kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraanku juga. Jadi gereja dipanggil untuk berdoa, ya. Tapi tidak hanya berdoa, gereja juga dipanggil untuk mengusahakan. Artinya apa? Do
artinya apa? Ada action. Artinya apa? Ada tindakan di dalam kehidupannya. Untuk gimana caranya dia mengusahakan supaya kota di mana dia tinggal mengalami kesejahteraan di dalam kehidupannya. Halo, katakan amin. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Yang harus kita lakukan adalah cukup satu aja. Sediakan ruang di hidupmu untuk Tuhan pakai untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Saudara, ketika saya renungkan ini, saya cuma dapat impresi dalam hati gini loh. Hidup itu cuma satu kali loh Bapak Ibu. Umur Anda berapapun, Anda harus menyadari hidup kita cuma satu kali. Biarkan ketika kita ada di bumi ini, biarkan kita mengukir sesuatu yang berbicara tentang kekekalan demi kekekalan, demi kekekalan, demi kekekalan. Supaya ketika waktu kita sudah selesai di bumi ini, kita tidak menjadi orang yang menyesal dan berkata, Tuhan tolong kirim aku kembali ke bumi ini. Enggak, tapi engkau akan berkata bahwa aku sudah selesai dan aku menjadi pribadi yang berbahagia. Sebab apa? Sebab ketika aku ada di bumi, aku sudah melakukan tugasku sebaik mungkin. Aku sudah mengukir sesuatu kekekalan demi kekekalan pada keluargaku, pada mamahku, pada orang tuaku, pada sekelilingku, pada teman-teman dekatku. Dan mereka, aku tahu satu saat aku akan berjumpa dengan mereka di surga. Hidup cuma satu kali. Nggak bisa diulang. Artinya, ukirlah kehidupanmu di bumi ini dengan sesuatu yang berguna. Dengan apa? Ukirlah dengan kekekalan demi kekekalan. Dan saya diingatkan sebuah ayat. Tuaian itu banyak, tetapi pekerja itu sedikit. Kalau Anda berkata, tuaian di mana? Anda menoleh ke kanan, ada tuaian. Anda menoleh ke kiri, ada tuaian. Anda di rumah, ada tuaian. Tapi firman Tuhan katakan pekerjanya sedikit. Kalau menurut saya, pekerjanya sebenarnya banyak. Tapi kenapa Tuhan berkata sedikit, firman Tuhan katakan sedikit? Karena pekerja yang mau membuka hatinya, pekerja yang mau dilatih oleh Tuhan, pekerja yang mau dididik oleh Tuhan, pekerja yang mau dipakai oleh Tuhan, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, menjadi lidah penyambung lidahnya Tuhan, menjadi hatinya Tuhan, dititipkan hati oleh Tuhan, untuk punya belas kasihan pada orang-orang di sekeliling mereka, bahkan untuk orang tua mereka, untuk keluarga mereka. Tuhan sedang menitipkan itu di dalam kehidupan Anda. Masalahnya, Anda dan saya sebagai gereja, apakah Anda mau membuka hidupmu, mau dibimbing, mau dimuridkan oleh Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, mau dilatih oleh Tuhan, untuk kita menjadi pekerja-pekerja yang siap untuk menjadi revivalis, untuk memenangkan keluarga kita, untuk memenangkan sekeliling kita, bahkan untuk memenangkan kota, di mana firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota itu, di mana engkau ditempatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau engkau berkata, mana tuaiannya mana, apakah aku harus pergi ke misi? Tidak usah, tuaian ada di mana-mana. Mereka sedang menanti hidupmu, menanti uluran tanganmu. Mereka adalah orang-orang yang hari ini terikat. Mereka adalah orang-orang yang hari ini tertekan. Mereka adalah orang-orang yang mungkin ketakutan, depresi. Mereka adalah orang-orang yang hampir gila. Mereka adalah orang-orang yang bingung. Mereka adalah orang-orang yang pengen mengenal pribadi Kristus itu seperti apa. Pengen mengenal Bapa yang baik itu kayak apa. Pengen mengenal Allah yang ajaib itu seperti apa. Tapi saat ini kondisinya mereka sedang terpuruk. Mereka sedang ketakutan, mereka sedang terikat narkoba, mereka sedang kebingungan, mereka dalam keadaan bimbang, ragu siapa Allahnya dan siapa Tuhannya. Kalau
bukan gereja yang bangkit, gereja yang melangkah, gereja yang mau untuk dipakai oleh Tuhan menjadi revivalis. Siapa lagi? Bapak Ibu Saudara, waktu kita terbatas. Biarkan kita, Anda dan saya, bisa berdiri menjadi gereja-gereja yang hidup dan mau dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya gereja yang hanya sekedar datang beribadah, tapi sesungguhnya kedapatan ada sesuatu yang mati di dalam kehidupan. Satu saudara, sebuah lagu yang Tuhan ingatkan di dalam hati saya. Di mana terus mengiang di dalam hati saya dan membuat saya kemanapun saya berada. Saya pengen menceritakan pribadi Kristus. Karena saya tahu di mana-mana butuh, di mana-mana banyak orang yang butuh pribadi Kristus. Amen. Ini lagunya. Yesus. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar
sebagai gereja, biarkan Anda dan saya hari ini mengalami revival di dalam kehidupanmu. Hari ini kalau Anda ngerasa bahwa hidupku sepanjang kekristenanku, rasa-rasanya aku terus terkejar-kejar dengan dosa. Rasa-rasanya aku terus terintimidasi dan tidak ngalami sebuah breakthrough di dalam kehidupanku. Rasa-rasanya aku gak bisa menikmati kehidupanku. Meskipun hari ini aku adalah orang percaya. Kalau itu Anda orangnya Bapak Ibu Saudara, Anda butuh revival terjadi dalam kehidupanmu. Supaya Anda bisa menikmati hidup di dunia ini. Anda bisa menjadi perpanjangan tangan untuk dijadikan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Menjadi revivalist untuk menyatakan siapa Tuhan sesungguhnya. Kalau itu Anda orangnya, Anda bisa angkat tanganmu di tempat. Biarkan Tuhan memulihkan hidupmu saat ini. Rohnya bekerja, pribadi Roh Kudus bekerja, mengerjakan sesuatu dalam kehidupanmu saat ini. Anda yang terikat narkoba terlepas di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Anda yang ngerasa kepahitan terus ngikat hidupmu. Saya ngerasa ada orang-orang yang kepahitan pada suaminya sudah belasan tahun. Kalau itu Anda orangnya, panggillah Yesus masuk dalam hidupmu sekali lagi. Dan minta supaya Tuhan melakukan revival, membangunkan sesuatu lagi dalam kehidupanmu. Hari ini jika itu Anda orangnya, terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap spirit kepahitan biarkan Kau Allah sendiri yang penuhkan hidup mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua, kita sebagai gereja, di mana hari ini kalau kita ngerasa kita sudah dipulihkan oleh Kristus. Panggilan Allah yang kedua adalah biarkan engkau mau untuk dijadikan oleh Allah sebagai revivalist itu. Kalau engkau hari ini merasa kenapa rohku gak berkobar, kenapa aku up and down, kenapa aku gak menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jika itu Anda orangnya, Anda butuh Kristus, Anda butuh Roh Kudus untuk menjamah dirimu sekali lagi. Dan biarkan Dia menjadikanmu revivalist. Sebab saya tahu Tuhan untuk menjadikan sebuah kota mengalami sebuah kemenangan tidak dibutuhkan banyak orang. Dibutuhkan 1, 2, atau 3 orang aja yang benar-benar mencintai kotanya, mencintai Allahnya, merindukan nama Allah dipermuliakan di kota tersebut. Dan orang tersebut mau dipakai oleh Allah. Tuhan bangkitkan aku, Tuhan pakai hidupku, jadikan aku sebagai revivalist. Jadikan aku penyambung lidahmu, jadikan aku Tuhan perpanjangan tanganmu, jadikan aku Tuhan, aku bisa menyatakan kasih Kristus lewat kehidupanku. Kalau itu Anda orangnya, hai orang-orang Kristen, hai gereja-gereja Tuhan. Kalau itu Anda orangnya, Anda pingin untuk dibangkitkan oleh Tuhan, angkatlah tanganmu di tempat. Roh Kudus akan melakukan sesuatu dalam kehidupanmu. Ketika lagu ini dinyanyikan, Tuhan akan membangkitkan kembali. Apa yang mati dibangkitkan kembali. Apa yang sudah tertidur akan dibangunkan Tuhan kembali. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Yesus dia besar.
gereja Tuhan di Indonesia, menuai jiwa bagi kerajaan Tuhan. Siapkanlah dirimu, jadilah pemenang jiwa, dan kalahkan dunia bagi kemuliaan-Nya. Mari kita yang percaya, umat pilihan Allah, emban tugas yang mulia, menjangkau jiwa-jiwa. Bangkitlah tentara Allah, selamatkan Indonesia. Mawar Zion, we are on the move. Bangkitlah gereja Tuhan di Indonesia, menuai jiwa bagi kerajaan Tuhan. Siapkanlah dirimu, jadilah pemenang jiwa, dan kalahkan dunia bagi kemuliaan-Nya. Mari kita yang percaya, umat pilihan Allah, emban tugas yang mulia, menjangkau jiwa-jiwa. Bangkitlah tentara Allah, selamatkan Indonesia. Mawar Zion, we are on the move. Mari kita yang percaya, umat pilihan Allah, emban tugas yang mulia, menjangkau jiwa-jiwa. Bangkitlah tentara Allah, selamatkan Indonesia. Mawar Zion, we are on the move. Kitalah umat lebih daripada pemenang. Kita dipilih, dipakai, ditentukan, ditetapkan pembawa-pembawa kebangunan rohani. Pergi, menuai, menjangkau, memenangkan. Biar kemuliaan Tuhan disaksikan di segala bangsa. Mari kita yang percaya, umat pilihan Allah, emban tugas yang mulia, menjangkau jiwa-jiwa. Bangkitlah tentara Allah, selamatkan Indonesia. Mawar Zion, we are on the move. Mari kita yang percaya, umat pilihan Allah, emban tugas yang mulia, menjangkau jiwa-jiwa. Bangkitlah tentara Allah, selamatkan Indonesia. Mawar Zion, we are on the move. Mawar Zion, we are on the move. Mawar Zion, we are on the move. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hadirat dan lawatan Tuhan terjadi dimanapun Anda menyaksikan tayangan Worship Night kali ini. Sungguh menjadi doa kami bahwa revival atau kebangkitan rohani terjadi di hidup Anda, di keluarga Anda, di komunitas Anda, bahkan di kota di mana Tuhan mempercayakan Anda sekarang ini. Untuk itu, ambillah bagian untuk menjadi saksi Kristus dengan membagikan pengalaman Anda, apa yang Anda rasakan lewat Worship Night kali ini, kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang yang Anda kasihi, ataupun Anda dapat menuliskannya lewat kolom komentar yang tersedia. Dan kabar gembira bagi Anda dimanapun Anda berada, kami rindu untuk mengajak Anda bergabung dalam komunitas rohani yang bernama Connect Group. Di sana Anda akan dimuridkan dan bertumbuh untuk mengenal Kristus.
Dengan cara Anda dapat mengirimkan nama dan domisili Anda di nomor WA yang tertera di layar Anda, ataupun Anda dapat mengisi formulir di link yang ada di kolom deskripsi. Akhir kata, kami berdoa bahwa lawatan dan revival Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Anda. Sampai jumpa di Worship Night GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.